Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Dalam video ini, saya akan memaparkan hasil analisis artikel jurnal yang berkaitan tentang dokumentasi dan kodifikasi Al-Quran. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah studi Al-Quran yang diampu oleh Bapak Ibnu Hajar Ansori, Magister Teologi Islam. Artikel pertama dengan judul Sejarah Al-Quran, uraian analitis, kronologis, dan naratif tentang sejarah kodifikasi Al-Quran yang ditulis oleh Cahaya Khaironi dan terbit pada tahun 2017 pada jurnal Historia. Artikel ini membahas sejarah Al-Quran secara analitis, kronologis, dan naratif termasuk periode wahyu Al-Quran, kodifikasi Al-Quran, dan asbabun nuzul. Artikel ini juga membahas dampak dari turunnya Al-Quran secara bertahap dan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam proses turunnya ayat-ayat Al-Quran. Tujuan dari tulisan ini yaitu untuk mencoba memberikan pandangan yang overview mengenai sejarah Al-Quran, dimulai dari paparan periode wahyu Al-Quran, kodifikasi Al-Quran, asbabun nuzul, sampai usaha menggali nilai dalam penurunan bertahap Al-Quran, dengan harapan dapat menambah wawasan khazanah keilmuan dan keislaman di tanah air tercinta. Metode-metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah dengan sistematisasi langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, pendekatan objek yang berasal dari suatu zaman dan pengumpulan bahan-bahan tertulis dan lisan yang relevan atau heuristik. Kedua, menyingkirkan bahan-bahan atau bagian-bagian yang tidak otentik. Ketiga, menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya berdasarkan bahan-bahan yang otentik. Dan yang terakhir, penyajian atau penulisan sejarah berdasar pada fakta-fakta sejarah. Hasil dari penelitian ini yaitu pemahaman yang mendalam mengenai sejarah Al-Quran yang dibagi menjadi dua periode, yaitu periode sebelum hijrah dan periode setelah hijrah. Akan tetapi, di sini akan dipetakan menjadi 3 periode guna mempermudah dalam pengklasifikasiannya. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap dampak dari turunnya Al-Quran secara bertahap dan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam proses turunnya ayat-ayat Al-Quran. Di antara dampak dari proses turunnya Al-Quran secara berkala, yaitu sesungguhnya membuat dakwah Nabi dan ajaran Al-Quran lebih mudah dan lebih leluasa untuk diterima di kalangan masyarakat saat itu. Kelebihan dari artikel ini diantaranya adalah memberikan pandangan yang lebih luas mengenai sejarah Al-Quran. Selain itu juga metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan yang sistematis dengan langkah-langkah yang jelas, seperti pendekatan objek, pengumpulan bahan-bahan tertulis dan lisan, verifikasi kesaksian, serta penyajian berdasarkan fakta-fakta sejarah, memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk mengungkap sejarah-sejarah Al-Quran. Namun, artikel ini kurang memberi pembahasan mengenai kritik terhadap sejarah Al-Quran dan pandangan yang berbeda mengenai sejarah Al-Quran dari sudut pandang yang berbeda. Selain itu, artikel ini juga kurang memberikan referensi yang cukup untuk mendukung argumen yang disampaikan. Kurangnya pembahasan mengenai validitas dan reliabilitas data yang digunakan, serta kurang menjelaskan mengenai potensi bias dalam pengumpulan interpretasi data sejarah. Selanjutnya, analisis artikel kedua dengan judul Kodifikasi Al-Quran Pasca Utsman hingga sekarang, yang ditulis oleh Siti Maimunatus Sofia, Nurul Laili, dan Rizkiatul Hidayah, terbit pada tahun 2023 pada Journal of Indigenous Islamic Education. Artikel ini membahas tentang analisis kodifikasi Al-Quran pasca Utsman hingga sampai sekarang, yang mana di dalamnya menganalisis tentang pengertian kodifikasi Al-Quran, sejarah kodifikasi Al-Quran, dan manfaat adanya kodifikasi Al-Quran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses kodifikasi yang berlangsung pada pasca Khalifah Utsman hingga saat ini.
Dikarenakan banyaknya perbedaan dialek bacaan Al-Quran para sahabat, maka dikhawatirkan adanya perpecahan. Maka ditentukanlah bacaan Al-Quran yang diajarkan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kodifikasi Al-Quran pada masa setelah sahabat, yaitu hanya penyempurnaan pada 2 masa jabatan Khalifah Bani Umayyah, dan itu berlaku hingga saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan atau library research, yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan, dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah kita dapat mengetahui secara detail sejarah pengkodifikasian Al-Quran mulai dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, dan Utsman. Selain itu, juga untuk menerangkan bahwa ternyata pengkodifikasian Al-Quran pada masa Abu Bakar dan Utsman memiliki tujuan yang berbeda. Ibnu Atin dan lainnya berkata bahwa perbedaan antara keduanya adalah bahwa kodifikasi yang dilakukan oleh Abu Bakar karena khawatir akan hilangnya ayat atau surat dari Al-Quran dengan wafatnya para penghafal pada Perang Yamamah, karena Al-Quran tidak terkodifikasi dalam satu media. Kemudian, Abu Bakar melakukan kodifikasi Al-Quran secara urut, ayat-ayatnya sesuai petunjuk yang ditetapkan oleh Nabi. Sedangkan Utsman melakukan kodifikasi Al-Quran ketika terjadi banyak perselisihan dalam cara atau dialek membacanya, sehingga kaum muslimin membaca Al-Quran sesuai dialek mereka. Lalu, sebagian yang lain menyalahkan sebagian lainnya. Maka, Utsman menghapus suhuf-suhuf itu dan menyatukan dalam satu mushaf sesuai urutan surat untuk menghilangkan kesulitan dalam memulai perkara yang benar. Utsman memandang bahwa kebutuhan untuk itu sudah mendesak dan harus dirampungkan dalam satu dialek. Kelebihan artikel ini yaitu penulis menjelaskan dengan sangat detail sejarah tadwin atau pengkodifikasian Al-Quran, mulai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan masa Khalifah Utsman. Selain itu, juga menjelaskan perbedaan tujuan antara kodifikasi Al-Quran yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Utsman bin Affan. Kekurangan dari artikel ini yaitu penulisan hanya terfokus pada pembahasan kodifikasi Al-Quran pada masa Rasulullah sampai pada masa Utsman bin Affan saja. Sedangkan kodifikasi Al-Quran pada masa setelah sahabat hanya disebutkan penyempurnaan pada 2 masa jabatan Khalifah Bani Umayyah, tanpa dijelaskan bagaimana proses penyempurnaan serta metode penyempurnaan yang dilakukan. Artikel ketiga dengan judul Pengumpulan dan Penulisan Al-Quran serta implikasinya pada pendidikan Islam. Penulis Khofifatur Rohmah, Muhammad Alfiansyah, Dedi Masri, Ana Hijrah, Rizky Syaifatur Rahman. Diterbitkan pada Jurnal Tafsir, Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora pada tahun 2023. Ada beberapa unsur yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu unsur bacaan yang dibahas ilmu qiraat, unsur tulisan yang dibahas dalam ilmu rosem, serta kandungan yang dibahas dalam ilmu tafsir. Pada masa Nabi Muhammad SAW, penulisan mushaf Al-Quran yang dipegang oleh para sahabat dimulai oleh kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq atas usulan Umar bin Khattab yang pada saat itu merasa khawatir akan semakin menghilangnya para penghafal Al-Quran disebabkan terjadi peperangan pada saat itu dan banyak para penghafal Al-Quran yang gugur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi penulisan dan pengumpulan Al-Quran dan implikasinya terhadap pendidikan Islam. Dalam penulisan artikel ini, penulis mengambil metode library research atau studi pustaka, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data melalui buku, jurnal,
artikel, dan apapun yang berkaitan dengan judul, dan setelah terkumpulnya data yang diperoleh, baru penulis menggunakan metode analisis atau konten analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan Al-Quran dan hadis dalam pendidikan Islam memiliki kesamaan antar keduanya, yakni sama-sama menjadi rujukan utama dalam pendidikan Islam. Akan tetapi, keduanya juga terdapat perbedaan, dan implikasi Al-Quran terhadap pendidikan Islam tidak akan bisa terlepas, karena awal mula ilmu yang diajarkan kepada Rasulullah SAW adalah Al-Quran, yakni Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Kekurangan dari artikel ini yaitu: pertama, artikel ini tidak memberikan referensi yang jelas terhadap sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian. Kemudian, struktur artikel kurang teratur dan terkadang terkesan kurang sistematis, sehingga dapat membingungkan pembaca dalam mengikuti alur pemikiran. Selanjutnya, kelebihan artikel ini yaitu memberikan gambaran yang cukup lengkap tentang sejarah pengumpulan dan penulisan Al-Quran, serta implikasinya terhadap pendidikan Islam. Selanjutnya, terdapat penggunaan referensi ayat-ayat Al-Quran yang relevan dengan topik yang dibahas, memberikan dasar yang kuat untuk argumen yang disajikan. Serta, artikel ini memberikan perspektif ulama terhadap sejarah Al-Quran dan implikasinya terhadap pendidikan Islam, memberikan sudut pandang yang beragam. Selanjutnya, analisis artikel dengan judul Sejarah Penulisan dan Pembukuan Al-Quran, yang ditulis oleh Anissa Maulidia dan Muhammad Armawi Fauzi. Terbit pada Jurnal Tarbiyatuna, Journal of Islamic Education Studies, tahun 2023. Artikel ini menerangkan sejarah penulisan dan kodifikasi Al-Quran, serta proses penyempurnaan Rasm Utsmani dan perbaikan tanda-tandanya untuk mengatasi kesulitan dalam membaca dan mempelajari Al-Quran. Di antara penyempurnaan yang dilakukan berupa pemberian tanda wakaf, pembuatan tanda juz, tanda hizb, dan lain sebagainya. 3 unsur yang berkaitan dengan pelestarian dan menjaga kemurnian Al-Quran pada masa Rasulullah SAW, yaitu: pertama, Rasulullah meminta para sahabat untuk menghafal Al-Quran. Kedua, menulis ayat-ayat Al-Quran dan kemudian menyusun ayat-ayat Al-Quran. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejarah penulisan dan pembukuan Al-Quran. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian kepustakaan yang diperoleh dari buku-buku dan jurnal terkait ulumul Quran. Analisis konten untuk analisis data, pengumpulan data melalui data literatur atau materi perpustakaan. Analisis data dilakukan dengan konten analisis yang memuat kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data yang valid dengan mempertimbangkan konteksnya. Hasil dari penelitian ini yaitu pemahaman mengenai proses kodifikasi Al-Quran, mulai dari penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW, pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar, sampai pembukuan pada masa Utsman bin Affan. Selain itu, memahami usaha perbaikan Rasm Utsmani yang disebutkan oleh As-Suyuti bahwa usaha perbaikan itu atas dasar perintah Abdul Malik bin Marwan. Kelebihan artikel ini diantaranya yaitu memberikan informasi yang mendalam tentang sejarah penulisan dan pembukuan Al-Quran, serta perbaikan Rasm Utsmani. Selanjutnya, yaitu artikel ini mengutip sumber-sumber yang relevan dan memberikan referensi yang jelas. Kemudian, menggunakan bahasa yang formal dan jelas sehingga mudah untuk dipahami. Adapun kekurangan dari artikel ini yaitu artikel ini tidak memberikan analisis kritis terhadap sejarah penulisan dan pembukuan Al-Quran, sehingga pembaca hanya mendapatkan informasi secara deskriptif. Selanjutnya, artikel ini tidak memberikan perspektif yang berbeda atau kontroversi terkait topik yang dibahas, serta tidak memberikan informasi tentang penelitian atau studi terkini terkait sejarah penulisan dan pembukuan Al-Quran. Demikianlah hasil analisis dari beberapa artikel jurnal yang terkait mengenai sejarah dokumentasi dan kodifikasi Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.